Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama dalam keragaman Indonesia atau Religious Moderation in Indonesia Diversity, yang mana artikel jurnal ini ditulis oleh Agus Ahmadi. Jadi dalam jurnal ini memiliki 3 inti pokok. Yang pertama yakni keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua yakni moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Dan yang ketiga yakni peran penyuluh agama dalam mewujudkan perdamaian bangsa Indonesia. Ya, langsung saja yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang multikultural bangsa Indonesia atau keragaman bangsa Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya, etnis, bahasa, suku, dan agama. Adapun pengertian multikulturalisme adalah dalam bahasa multikulturalisme yakni adalah banyaknya budaya. Sedangkan secara istilah dalam jurnal ini ada dua, yakni multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Yang artinya yang pertama yakni multikulturalisme normatif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan pluralistik. Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkungan negara atau bangsa, yang mana itu sudah kesepakatan bersama. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam, antara lain yakni toleransi, perdamaian, dan keadilan, di mana yang pertama yakni adalah toleransi. Seperti sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya di mana dalam ayat itu menegaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam-macam suku agar manusia saling mengenal. Di mana bahwa perbedaan itu tidak boleh menjadi ajang konflik. Dengan adanya perbedaan kita harus saling mengenal, dan dengan adanya perbedaan kita harus menjadi hidup berdampingan yang lebih baik. Yang kedua yakni perdamaian, di mana Islam berasal dari kata al-salam atau as-salam yang berarti perdamaian. Yang ketiga yakni keadilan, di mana multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lainnya. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya janganlah sekali-kali kalian kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Jadi kita dilarang untuk berlaku tidak adil karena kita dengan alasan membencinya. Yang selanjutnya yakni tentang moderasi dalam keragaman Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang multi budaya ini, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan berbagai gesekan atau yang akan memunculkan konflik-konflik. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama yang ingin mendapatkan suara tanpa mengedepankan toleransi. Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu, yakni karena paham kiri dan paham kanan, yang mana paham kiri itu komunisme, sedangkan paham kanan yakni Islamisme. Namun sekarang ini ancaman disharmoni berasal dari globalisme dan Islamisme, yang mana dikatakan oleh Yudi disebutnya sebagai dua fundamentalisme, yakni agama dan pasar. Dalam konteks fundamentalisme agama ini, maka untuk menghindari disharmoni tersebut perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat
atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut dengan sikap moderasi beragama. Apa sih arti moderasi beragama? Di dalam artikel jurnal ini, arti dalam kebahasaan moderasi ini adalah moderat, sedangkan dalam Islam itu al-wasatiyah. Seperti dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah 134, dalam kata penggalan ayat al-wasat yang artinya yang paling yang terbaik dan paling sempurna. Sedangkan dalam hadis yang berbunyi bahwasanya sebaik-baik persoalan adalah yang tengah-tengah. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman, dan baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam agama. Yang selanjutnya yakni peran penyuluh agama. Penyuluh agama ini adalah ujung tombak pemerintahan yang mana penyuluh agama ini untuk menyampaikan pesan-pesan agama atau program-program pemerintahan. Peran penyuluh agama dalam masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting di mana masyarakat membutuhkan figur yang ideal yang menjadi contoh dalam masyarakat, dan akhirnya para penyuluh agama ini didudukan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat. Dan untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan yang membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama tersebut, penyuluh agama ini diharapkan berfungsi sebagai 3. Yang pertama yakni informatif dan edukatif, yang kedua yakni konsultatif, dan yang ketiga yakni administratif. Di mana yang pertama yakni penyuluh agama sebagai informatif dan edukatif, yakni penyuluh agama memposisikannya menjadi juru dakwah yang mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan perkembangan agama, dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baik sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, fungsi konsultatif, di mana penyuluh agama ini menyediakan dirinya untuk turut memikirkan atau memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga yakni fungsi administratif, di mana penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang ada di artikel jurnal ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.